Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Eh, Tergantung teman-teman menyaksikan kapan. Baik, di sini saya Fairuz Mutia akan menjelaskan materi di minggu ke 10 ya, sorry ini salah, bukan minggu 11, minggu 10, tentang arsitektur Nusantara dan pengaruh global yang kedua, yaitu arsitektur Islam di Indonesia. Oke. Kita akan membahas dulu pertama tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Gitu. Nah, agama Islam masuk secara bertahap ya di Indonesia melalui proses akulturasi yang lembut dan bertahun-tahun. Walaupun ternyata mungkin kalau teman-teman cek lebih dalam gitu, ternyata tidak lembut-lembut banget gitu. Jadi ada hal yang kadang-kadang mungkin agak kalau gitu saya bilang bisa agak kasar atau seperti apa gitu ya. Tapi nanti bisa teman-teman cek sendiri gitu. Tapi secara jelas itu eh, mayoritas itu menggunakan proses akulturasi yang lembut gitu dan bertahun-tahun gitu, nggak yang setahun 2 tahun gitu. Dan lantas kemudian di abad ke-15 dan 17 itu agama Islam sudah menjadi mayoritas corak pada kerajaan yang ada di Indonesia gitu. Dan sebenarnya hal ini juga terkait dengan adanya kemiripan konteks gitu antara prinsip dasar dari arsitektur atau dari agama Islam itu sendiri gitu ya dengan budaya ketimuran dan juga tradisi dan nilai-nilai Nusantara yang sudah dipegang duluan oleh eh, orang-orang yang ada di Indonesia saat itu gitu. Jadi lebih gampang untuk menerima ajaran agama Islam seperti itu. Nah, persamaan konsep dasar yang pertama akan saya bahas itu adalah konsep ini. Jadi konsep ini kalau banyak kita temui itu di filsafat Islam gitu. Jadi ini yang mungkin kalau teman-teman dulu ikut mata kuliah saya di pengantar arsitektur sempat saya bahas gitu ya. Jadi dalam segitiga arsitektur itu ada filsafat Islam di dalamnya yaitu hubungan antara Allah sebagai pencipta dan pemilik, kemudian manusia gitu, dan alam. Jadi dalam konsep agama Islam itu terdiri dari 3 gitu. Ada konsep hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam gitu. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta dan pemilik itu manusia sebagai hambanya gitu. Kemudian hubungan antara alam dengan Allah adalah alam sebagai lambang dari kekuasaan, keagungan, dan kesempurnaan dari Sang Pencipta seperti itu. Kemudian ada relasi antara manusia dan alam sendiri. Alam itu digunakan gitu ya atau diciptakan oleh Allah untuk kegunaan manusia gitu. Dan manusia juga punya tanggung jawab terhadap alam yaitu sebagai khalifah di bumi seperti itu. Jadi ini hubungan ini. Dan hubungan ini kemudian dibawa ke dalam ranah arsitektur menjadi hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Seperti itu. Ini adalah konsep hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam dalam arsitektur ya. Dikutip dalam Tajuddin 2003. Gitu. Dalam nilai-nilai hablum minallah, itu ada nilai pengingatan akan keesaan dan keagungan Allah. Gitu. Kemudian nilai pengingat kepada ibadah yang bersifat ritual, terus kemudian pengingat akan kejadian alam ciptaan yang maha kuasa, pengingat pada kematian, dan pengingat akan kerendahan hati juga. Kemudian ada juga hubungan antar manusia itu sendiri gitu. Jadi hablum minannas, ukhuwah, integrasi sosial, kemudian pendidikan masyarakat, terus nilai pengingatan atas wakaf, kesejahteraan sosial, dan juga toleransi kultural. Nah, hubungan antar alam atau hablum minal alam itu adalah pembangunan yang lestari, konservasi, pengaturan alam dan lanskap gitu ya. Terus nilai pengingat akan kehidupan yang berkelanjutan atau bisa juga ranahnya adalah sustainable design seperti itu. Jadi konsep-konsep ini itu sebenarnya hampir sama gitu. Konsep-konsep Islam. Makanya agama Islam mudah untuk di apa ya? Dianut gitu atau dipeluk oleh mayoritas dari penduduk di Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Nah,
konsep agama Islam itu juga beririsan dengan konsep makrokosmos dan mikrokosmos yang ada dan sudah ada di Nusantara saat itu gitu. Jadi kalau di Jawa itu ada zakat cilik, zakat gede. Kalau mungkin teman-teman yang pernah baca bukunya Syah Siti Jenar itu pasti sempat mendengar konsep manunggaling kawula Gusti. Nah itu saya nggak mau cerita, nanti teman-teman silakan cek sendiri gitu. Bahwa ternyata manusia itu adalah mikrokosmos atau perwujudan kecil dari dunia gitu. Miniatur alam semesta ini adalah manusia. Tapi ini bukan Ningsih Tirampi ya. Kalau Ningsih Tirampi kan bilang perutnya adalah alam semesta, gitu. Bukan gitu. Jadi uh, pendapat ini tuh menyatakan bahwa karena sesungguhnya dalam diri manusia itu terdapat apa yang juga terdapat di dunia ini gitu. Ada gunung, pohon besar, sungai, samudera, ini kan di dunia itu. Tapi di dalam badan kita sendiri itu juga sebuah manifestasi dari alam gitu. Ada sel gitu, kemudian ada air, ada darah, kemudian ada jantung. Dan jantung ini bekerja 24 jam selama kita hidup gitu. Dan dia sudah punya mekanisme sendiri gitu. Sama seperti alam. Alam itu punya mekanismenya sendiri, atau kita sebut dalam agama Islam itu adalah sunatullah gitu ya. Itu dia sudah berjalan dengan sendirinya tanpa perlu kita kontrol gitu. Makanya manusia gitu ya disebut sebagai jagat cilik dan alam semesta disebut dengan jagat gede gitu. Jagat cilik selalu berhubungan dengan jagat gede. Kalau terputus hubungannya maka mati. Maka hubungan itu diwujudkan dalam pernafasan gitu. Jagat cilik membutuhkan hawa untuk menghidupkan nyawa, sebagai nyawa tanpa hawa itu mati. Gitu. Nah, ini mungkin yang mungkin pendalaman agama Islamnya jauh lebih oke daripada saya. Pasti inilah, pasti pada paham lah ini. Jadi ada konsep agama Islam itu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat gitu. Jadi syariat itu otomatis ya kita menjalankan hukum-hukum seperti sholat, zakat, segala macam gitu ya. Tarekat, wirid. Jadi ada kan beberapa ya, kalau di desa-desa tuh biasanya ada kelompok tarekat gitu. Biasanya sih ada beberapa gitu. Hakikat gitu, sampai ke makrifat. Ini step by stepnya orang dalam menjalankan agama Islam itu ada tahapannya. Gitu. Kalau saya jujur saya masih ya, syariat aja masih sangat-sangat berantakan gitu. Nah, lanjut kepada konsep atau pengembangan dari agama Islam itu sendiri. Jadi karena tadi ajarannya ya, seperti kita review tadi sudah sebagian besar mudah diterima oleh orang-orang di Nusantara ya saat itu, otomatis perkembangan kota-kota Islam itu juga menjadi sangat pesat gitu. Karena tidak hanya dari Cina gitu ya. Jadi para pedagang-pedagang dari Gujarat, dari Persia, dari Yaman, dari manapun itu datang ke Indonesia biasanya itu melalui kota-kota pelabuhan gitu atau kota-kota pantai pesisir gitu. Jadi makanya kalau teman-teman yang ada di Tuban, di Gresik itu nuansa Islamnya sangat kental gitu. Karena memang mereka biasanya para saudagar gitu yang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu kebanyakan ya saudagar gitu. Karena agama Islam itu tidak memerlukan, kalau di Hindu kan ada Brahmana gitu, tidak memerlukan dalam tanda kutip jabatan khusus untuk bisa berdakwah seperti itu. Jadi maka dari itu Islamnya sangat menyebar dan banyak terjadi, banyak terakulturasi di Indonesia itu. Dan kota-kota pertama selalu di pantai atau di pesisir, gitu. Baru dari pesisir dibawa ke dalam di kota pegunungan gitu. Nah, ini ada satu tukilan ayat gitu dari Al-Insan ayat 5. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur. Terus kemudian ada juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mandikanlah yang jenazah sambil menyuburkan air yang telah dicampur dengan bidara, kemudian jadikanlah yang terakhir dengan kapur barus atau wewangian. Nah, sebenarnya gitu. Nah, ini menarik gitu.
Rusmin Tomanggur pernah memperkirakan bahwa ternyata pada masa Nabi Muhammad SAW itu kapur barus itu sudah dikenal di dunia Arab. Noah Stefan dalam Kamper dalam sumber Arab juga pernah membahas istilah kafur. Sudah muncul dalam syair-syair yang dipercaya ditulis sebelum Islam muncul, malahan. Terus Ibnu Al-Athir, Ibnu Al-Baladuri juga mencatat gitu ya. Jadi menemukan gitu kamper yang dikira garam gitu di antara rempah-rempah dan wangi-wangian hasil rampasan. Nah, sebenarnya kafur ini asalnya dari mana sih gitu. Kafur sendiri disinyalir gitu ya, berasal dari Barus, kota yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah itu. Pernah terkenal, sangat terkenal di Asia gitu, karena kamper dan kemenyan hasil hutannya mereka. Nah, kemudian sejarah perdagangan yang dari abad ke-6 nih sampai ke-17 ya, itu menjadikan kota ini sebagai melting pot gitu. Melting pot ya leburnya budaya dan keragaman suku gitu. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah beragama Islam, tapi toleransinya cukup tinggi dengan agama yang lain atau gitu. Karena dia sangat-sangat sangat-sangat vibrant gitu kotanya. Dan ternyata sudah dibahas dalam jauh sebelum mungkin agama Islam itu ya masuk ke Indonesia itu juga sangat-sangat lama gitu. Mungkin yang kita tahu abad 13-14 gitu, tapi ternyata jauh dari itu sudah ada interaksi atau ada akulturasi di dalamnya. Nah, ada yang dibawa baru ya dalam Islam itu ke kota-kota atau ke budaya di Nusantara itu. Di Islam kita mengenal ada 2 tipologi tempat gitu ya. Ada masjid dan ada makam. Mungkin kalau dulu Hindu Buddha mungkin nggak terlalu kenal itu dengan makam gitu ya. Karena kan kalau Hindu mungkin dibakar seperti itu, tapi kalau di Islam dimakamkan atau dikubur gitu. Ini adalah beberapa nisan yang ada ditemukan ya di Indonesia gitu. Tergantung dengan daerahnya juga macam-macam dan diukir dengan sangat-sangat bagus gitu ya, sampai ada kaligrafinya juga gitu. Dan hiasannya masih ada vibes-nya Hindu Buddha lah gitu. Sampai ada beberapa sulur-sulur dan beberapa ini masih vibes-nya masih ya itu tadi proses akulturasinya sedang berjalan. Nah, ini yang kemudian menjadi satu tipologi yang lebih besar lagi atau tipologi perkotaan di Nusantara gitu ya. Jadi di Nusantara itu sendiri karena adanya perdagangan gitu otomatis kota pesisirnya berkembang pesat seperti yang tadi kita sudah lihat ya, kota-kota awal Islam baru itu pasti di daerah-daerah pesisir gitu. Terus kemudian kota-kota pedalaman itu juga ada dan hadir gitu di sana. Biasanya kota-kota pedalaman ini dia merupakan pusat pemerintahan seperti itu. Makanya jadi biasanya ada yang kita bisa sebut dengan budaya arek. Nah, itu kalau di Jawa Timur itu. Jadi anak yang mungkin ya teman-teman yang tinggal biasanya di Surabaya gitu akan punya karakter yang berbeda dengan anak-anak yang atau teman-teman yang tinggal di Malang misalnya atau di Blitar gitu. Caranya menyapa tuh juga beda gitu kan. Kalau orang Surabaya kan herek gitu. Becak gitu. Tapi kalau mungkin Kediri, Blitar gitu manggilnya cah kayak ngopo kui apa dan segala macam. Jadi ada beda dan ya karakternya sangat-sangat berbeda. Ada yang bilang kita, kuta, bandar gitu ya. Ini adalah visualisasi dari kota di Banda Aceh pada masa kerajaan Islam saat itu. Kotanya sangat berkembang pesat ya. Kota-kota yang di pesisir itu karena ya jalur perdagangan orang datang dagang dari mana-mana ya. Dari Cina, dari Gujarat, dari Persia, dari bahkan dari daerah-daerah lain yang kita mungkin belum di-tag ya, belum tahu gitu. Ini juga salah satu contoh istana Kasepuhan yang ada di Cirebon gitu ya. Gerbang kiri itu masih ada vibes-vibes-nya Hindu Buddha ya, kayak gerbang Paduraksa. Nah, ini kalau teman-teman mungkin ke Bajang Ratu ya atau ke
Mojokerto kan sering melihat yang seperti ini. Terus kemudian ada Gapura Candi Bentar juga ini. Nanti kalau teman-teman ke Mojokerto ngelihat ada Gapura Wringin Lawang, nah itu hampir sama seperti, bahkan beberapa ini masih sering dipakai ya sampai saat ini, bentuk-bentuk pintu gerbang yang seperti ini. Loh, apakah ini terus kemudian tidak Islam? Loh, ya ini Islam, ini Istana Kasepuhan Cirebon kok. Gitu. Ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi itu dia menggunakan atau menghadirkan pola-pola dan bentuk-bentuk yang sebenarnya sudah terinternalisasi ada di sekitar gitu. Nah, ini adalah Masjid Kauman di Jogja ya. Kalau kita mengamati kok masjid-masjid kuno yang ada di Indonesia atau di Nusantara itu biasanya berbentuk tajuk 3 gitu, tumpuk 3 gitu. Nah, nanti akan kita bahas juga terkait dengan proses Arabocentrism sehingga sekarang masjid-masjid itu ya pokoknya tipologinya masjid itu pasti ya kudu ada kubah belenduknya gitu. Padahal sebenarnya sejarah kita tidak mengenal itu gitu. Bahkan di negara asalnya pun di Mekah ya, di Arab itu yo gerejanya enggak belenduk gitu loh. Nah, belenduk ini sebenarnya kubah ini dari budaya mana gitu. Nah, nanti silakan teman-teman cek lagi. Tuh, ini malah masjidnya bentuknya gitu. Nah, ini adalah masjid pertama yang ada di, kalau nggak salah masjid. Nah, ini di Denpasar, sorry. Museum Bali. Ini adalah tipologi keraton ya. Keraton ini merupakan satu kerajaan Islam gitu ya, otomatis berarti nilai-nilai Islam itu dipakai di sini. Nah, tapi di keraton itu sendiri dia masih menggunakan sumbu utara selatan. Jadi antara, kalau mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya gitu ya. Jadi kalau ditarik satu garis lurus itu ada Merapi dan juga laut selatan seperti itu. Jadi kediaman Sultan ini sendiri itu ya kalau kita bilang nilai-nilai Islamnya itu sudah lebur gitu di dalam ini sendiri. Bahkan ini pun juga ada pengaruh sebenarnya, ya agak sedikit ada pengaruh kolonial Belanda juga gitu di beberapa tampilan gitu. Nah, kalau di agama Hindu atau di Hindu-Buddha itu kita mengenal ada mancopat atau perapatan agung. Jadi inti kesakralan itu diletakkan pada adanya perempatan yang terbentuk dari garis silang jalan. Pasti kalau teman-teman misalkan ke Bali gitu, pasti akan banyak canang gitu kalau di daerah-daerah perempatan, terutama perempatan-perempatan tertentu yang dianggap suci. Biasanya perempatan itu ditambahkan unsur patung catur muka gitu ya, yang diwujudkan dalam ruang kosong yang terbentuk dari 4 penjuru angin. Nah, ada peraturannya lah, istilahnya tata ruangnya gitu. Jadi di perempatan agung itu diletakkan puri, pura, banjar, pasar dan dalam keadaan yang setara gitu. Kalau bisa kita lihat di angka 1 itu ada pura gitu ya. Di 2 itu pasti ada lapangan, 3 itu pasti pasar desa, yang 4 adalah balai banjar atau community hall di zamannya gitu. Ini adalah konsep yang dibawa oleh Hindu. Nah, dalam Hindu sendiri mungkin teman-teman kemarin sudah membaca juga gitu ya. Jadi ada yang namanya konsep mandala gitu. Kemudian nilai-nilai mancapat ini gitu kemudian kemudian ditransformasikan terus ke bawah sehingga penggunaannya itu sampai ke sultan yang mana sebenarnya agamanya kan sudah bukan agama Hindu gitu, tapi nilai-nilainya itu masih lebur gitu, masih masuk di dalamnya. Selama nilai itu tidak mengurangi akidah seperti itu. Jadi contohnya kan ini tadi ya, dari Mancapat Agung itu, manusia dari tempatnya berdiri dapat melihat ke 4 titik gitu. Namun yang menjadi penanda 4 titik tersebut adalah yang berada di titik pusat atau manusia itu sendiri. Nah, sudut pandang seperti ini tuh masih sering dipakai di dinasti-dinasti kesultanan yang ada di Jawa. Gitu. Nah, ini ya dari tadi perapatan agung gitu.
Terus kemudian ternyata digunakan juga di area-area atau area-area keraton kesultanan yang sudah Islami seperti itu. Ternyata masih masih dipakai. Nah, cuman ada bedanya nih gitu. Kalau perapatan agung yang dimaksud dalam agama Hindu atau di Hindu itu lokasinya adalah berbentuk perempatan gitu ya. Tapi kalau di agama Islam atau di keraton saat ini itu dia bentuknya adalah linier gitu. Jadi open space-nya di depan, terus palace-nya di tengah atau istana di tengah, ada open space belakang juga. Kemudian yang dianggap shrine gitu itu adalah masjid ya biasanya itu letaknya di sisi kanan, kemudian pasar ada di selatannya seperti itu. Jadi susunannya berbeda, tapi sebenarnya yang disusun itu hampir sama gitu. Ada palace ya, ada istana, terus kemudian ada puranya, terus kemudian ada pasar, ada kayak apa komun apa space-nya komunitas gitu atau orang-orang di sana gitu. Yang kita bisa bilang sekarang itu adalah alun-alun gitu. Nah, Masjid Minangkabau sendiri juga memiliki kekhasan yang berbeda gitu ya. Jadi kita kalau udah belajar arsitektur nggak boleh lagi bilang bahwa masjid itu pasti kubah gitu. Nah, di Minangkabau sendiri dia menggunakan bentuk-bentuk yang lokal gitu ya, atau bentuk-bentuk yang sering mereka gunakan itu untuk membuat masjid seperti itu. Dan seringkali masjid-masjid di Indonesia itu memasukkan ciri dan unsur-unsur setempat gitu dalam rancangannya. Jadi masjid di Minang otomatis beda dengan masjid yang ada di Jawa, beda lagi dengan yang ada di Papua gitu. Dan masjid di Air Tiris ini yang di kiri ini itu contoh itu kelihatan tuh di dindingnya itu kalau kita lihat kan kayak banyak ukirannya itu kan sangat khas Minang gitu. Ini yang tentu membedakan dengan masjid-masjid yang ada di tempat lain. Nah, ini ada masjid di Jawa ya. Ini macam-macam sih. Bahkan yang di Maluku gitu ya, yang di atas ini di Ternate Maluku itu bentuk masjidnya seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan yang mungkin kita ketahui saat ini itu masjid ya udah bentuknya pasti kubah gitu. Cari masjid pasti cari yang ada bentuk kubahnya gitu. Nah, terus nanti kalau kamu di Ternate masjidnya gini semua lah bingung mencari di mana kubahnya gitu. Di mana masjidnya? Padahal itu ya masjid. Kemudian ada juga pengaruh Eropa dan India. Nah, ini mulai ada lengkung-lengkung bentuk kubah. Nah, sebenarnya ciri khasnya dari dan nanti kalian cari ya Timur Tengah sebelah mana gitu. Apakah di Mekahnya itu, apakah di mana, silakan cek lagi. Nah, kemudian pertanyaannya jadi kayak gini gitu. Apakah kemudian Islam itu harus Arab gitu? Terus jika bukan gitu, terus nilai-nilai universalnya Islam itu apa? Gitu. Perlu nggak? Dan jika perlu, terus apa sih simbol identitas bersama masyarakat Muslim dunia itu apa sih? Simbol Islamnya itu apa sih? Gitu. Terus kemudian gimana caranya karakter peradaban lokal Muslim itu yang Nusantara atau yang gimana gitu? Islam yang uh, orang Jawa tapi Islam gitu, atau orang Islam tapi Jawa. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kaum arsitek dapat menyadari gitu keikutsertaan masyarakat dalam membentuk perkembangan arsitekturnya itu sendiri. Nah, setelah kita mulai bisa mempertanyakan itu semua, baru kita bisa berpikir atau berpandang lebih bijak seperti itu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu adalah saya sudah meletakkan satu video yang ada di e-learning, nanti teman-teman bisa cek, tentang Arabocentrism. Kalau kemarin awal ya, kita menunya adalah Eurocentrism, Americentrism, sekarang adalah Arabocentrism. Tugas kecil sekaligus absensi di minggu ke-11 ya, karena lebaran. Silakan menuju e-learning mulai 15 Mei untuk membaca instruksinya. Baca dulu aja 15 Mei. Tugasnya nggak 15 Mei kok. Gitu. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa diskusi ya. Kita nanti ada sesi diskusi di e-learning. Silahkan untuk bertanya dan menanyakan, terutama teman-teman yang mendapatkan tugas untuk mengerjakan
yang tentang arsitektur Islam gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.